Lu tau gak sih kalau Dr. Richard itu satu keangkatan sama kita? Lu kan sama Citra. Tahu. Oh tahu? Tahu. Nah iya itu dia cerita, iya tahu Van dia masuk ke abang ini satu angkatan sama kita. Oh ternyata dia beneran ada. Nih Fanny lagi dapat ini penganugerahan rambut terbaik waktu itu kan. Mau bikin salon. Kenapa mau bikin ya? butik, baju yang kayak dia dulu segala macam kan. Udah lagi ngedesain tiba-tiba suruh pakai hijab waktu itu. udah kayak kita tuh di rumah sampai sempet nggak ngobrol. Jadi aku pengennya adalah ya kita nggak apa-apa tetap Islam, bisa dekat agama tapi nggak harus pakai hijab loh gitu. Kan kalau misalnya hijrah itu kan berarti kan kalau ada kemungkinan poligami itu kan boleh diperbolehkan berarti kan. Gimana ini kalau misalnya Oh oke. Ibadah loh Bu. Nggak apa-apa ini. Ini podcast show Wong Palembang. Oh gitu ya lo. Bapak Palembang dulu ya. Bapak bukan orang Palembang? Oh udah sana. Buang. Kate. Udah. Mas Ari bisa bahasa Palembang? baca. Coba mulai. Apa dia? Tapi jadi logatnya kayak orang Medan kan? Iya. Karena dia kayak O-nya tuh kayak dilebay-lebayin banget sama dia. Tapi kok lu bisa? Terbiasa? Ya, Karena- dulu soalnya mantanku udah berbagai suku. Dari mana aja Pak? Enggak. Sama Tino Palembang bahaya bercanda kayak gitu ya. Bisa tuh. Tapi ini ada fakta yang kalian harus tahu ya, bahwa aku tuh dengan Fenita Ari, kami tuh teman satu sekolah loh sebenarnya. Satu sekolah, satu angkatan. Dari SMP sampai SMA. Iya, permasalahannya lu tahu gue nggak? Dulu di kelas pernah ada yang nginin kulit-kulit orang gitu. Oh ya udah nih. Oke praktek ya. Nggak, sebelum lu bocorin gue, sebelum gue bocorin lu dulu nih bocorin gue deh, supaya lu bisa dibalikin habis itu. Dulu gimana? Lu jujur kenal gue nggak? Itu dia kayaknya gue SMP tuh. lu nggak tahu gue kan? Jujur ya, gue tuh kayak di beberapa momen tuh gue skip. Tau kan yang misalnya kayak gue udah kepenuhan memori. Kelas 1 pingsan baru masih gitu. Udah kawin sama kamu. Nggak tau kenapa jadi kayak skip gitu loh. Jadi kayak ada beberapa memori tuh yang lost. Jadi beneran. Jadi Bilang kayak aja lu nggak tahu gue. Bilangnya nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu. Kamu nggak terkenal dulunya, emang nggak dikenal. SMP? Sama satu sekolah. Sama. Iya satu Kenal sekolah. tapi ada kelas. Tapi adik kelas. Setiap tahun. Jauh. Jadi nggak Iya. ketemu ya, even nggak ketemu. Kita SMP sampai 1 kan? Oke, lu nggak tahu gue kan? Oke, nggak apa-apa lah. Lo juga nggak tahu gue kan? Nggak tahu. pasti. Nah, kan? Nggak tahu. Bener. SMP gue nggak tahu. Tuh. Tapi SMA lu terkenal. Benar. Gimana? Tolong buka. Kan, Saya nggak tahu. Gimana dia sama dia? Dia tuh salah satu cewek paling cantik di sekolah loh. Wes. Dia angkatan. Ya ntar gue bayarin dulu. Enggak, tapi benar. Tapi kelakuannya beda kayak sekarang. Dulu katanya preman ya itu. Preman. Cakep. Kan dia pakai baju itu ketat. Jadi bajunya itu pendek, roknya pendek. Agak sedikit badung lah. Kurang satu lagi. Apa? Harus pakai ikat pinggang warna. Zaman dulu kan kita sempat tren banget tuh ya ikat pinggang warna. Sampai kita tuh punya geng belt merah. Apalah. Dan dia ini anak keren. Ini utusan daerah banget sih. Dan dia orang keren. Jadi kalau jalan tuh cowok itu pokoknya ngeliatin dia semua. Ada yang deketin nggak? Banyak. Dan justru ini menjadi pertanyaan nanti di salah satu segmen terakhir ya. Kayak gimana ceritanya Fenita Ari yang gue kenal Badung dulunya. Ini kita yang merubah dia, kita ngerubah total. Kayak gimana nih bisa dia menjadi hijrah jadi seperti sekarang. Kayak guru-guru pun, Pada shock gitu. Bener-bener. Makanya mau ceritain waktu zaman sekolahnya dulu pernah codet-codetan silet. Ini kamu sekarang kelindes taksi. Gimana sih ceritanya? tapi lu ngomong bener kan? Oh, lu pendek dulu ya. Benar, terus pakai beltnya tuh harus yang ngejuntai gitu. Terus pakai kaos kaki panjang kayak gitu-gitulah. Pokoknya tuh kalau misalnya tren kan kita kan pasti ngelihat trennya dari Jakarta gitu kan. Jadi kalau misalnya tren lagi Jakarta nih, gue tuh udah pasti tahu duluan. Terus gue yang ngajak, kita harus kayak gini ya. Mereka tuh pada ngikut semua. Terus ya udah kita beli gitu. Tren. Anak geng. Anak geng.
Jangan-jangan kalau di film-film Korea ketuanya. ada yang ngebully, mungkin dia yang ngebully kan? Enggak, tapi gue baik kan. Iya. Kita nggak kenal. Iya, kita nggak kenal. Kita nggak pernah satu kelas soalnya. Nggak pernah. Lu inget tentang gue apa? SMA. Ya lu pinter lah pasti. Anak pinter, anak bebek. Yang bawanya kalau misalnya di rumah nih, di sekolah nih, orang kan setting jam 7 nih. Jam 6 udah ada dia. Jam 6 dia udah buka-bukain gerbang. Makanya gitu kita nih. beda circle. Beda circle. Beda Jadi di circle. sekolah yang Tapi nyapu tuh, ya? pas kemarin lebaran kan gue balik kampung kan. Terus gue ngobrol sama teman-teman SMA tuh, lagi bareng lah kita. Terus gue nanya, lu tau gak sih kalau Dr. Richard itu satu keangkatan sama kita? Iya, Fen, dia tuh sama mama gue IPA. Lu kan sama Citra. Tahu. Oh tahu. Tahu. Nah iya itu dia cerita, iya tahu Fen, dia masih ke abang ini satu angkatan sama kita. Oh ternyata dia beneran ada. Beneran ada. Ini Jangan-jangan mitos. Padahal gue menang Olimpiade Matematika satu sekolah. Lu gak tau gue kelewatan. Berarti emang dia gak belajar. Gue kelewatan. Gue bolos mulu kan. Gue bukan anak madol. Cuma sering dipanggil suster. Iya, yang gue inget dia Badung. Ya itu Iya. dia, itu mah diceritain sama ibunya. lihat tengil. Ari yang sabar ya. Bukan anak yang soleh gitu, Aduh, baik-baik. ya, belum. Malah diajak berantem bahkan. Iya, Dia berani sama cowok katanya. Pokoknya kalau zaman dulu tuh nyawanya ada banyak kayak kucing. Nyawanya ada 9. Untung taunya gak dulu ya. Tapi cakep dia, makanya gue tahu. Makanya gue tahu. Nggak, saya tertarik sama dia bukan dari cakepnya. Iya. Oke, kita bongkar. Oke. Katanya kalian menikah sudah berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun ya. 20 tahun. Februari kemarin. Jadi gue habis SMA. Berarti umur 19. Bener. Tapi gue bersyukur karena gue dinikahkan di waktu yang paling tepat. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa ya, dari zaman SMP bahkan kan maksudnya dulu udah deket-deket sama orang gitu. Dulu tuh kalau misalnya deket tuh pasti dikenalin sama keluarga si cowoknya gitu kan. Pasti dikit nanti kalau misalnya kamu udah tamat sekolah nanti om sama tante ngelamar ya gitu-gitu terus. Jadi emang dari dulu gue tuh bawaannya tuh kayak mau dilamar terus gitu loh. Iya. Nah jadi emang kayak Dikawinin orang mulu gitu. Cakep kan, cakep. Astagfirullahaladzim. Saking sukanya itu Kayak ya mungkin supaya mungkin. diluruskan jalannya gitu kan. Jadi emang dari dulu kayak udah tamat SMA tuh kayak gue bakal kawin deh bentar lagi kayak gitu. Jadi udah kayak Lulus kawin kamu udah yakin itu? udah kayaknya emang udah deh misalnya emang kuliah tapi kayaknya pasti gue bakal kawin deh cepet karena mama juga kawin cepet gitu kan. Pokoknya keluarga tuh banyak yang nikah muda gitu. Jadi udah ibunya dia sama gue beda 9 tahun. sama kayak aku sama dia. Enggak. 9 tahun itu lebih tua lo. Curiga. Itu udah mengerikan. Lebih parah lagi. Makanya 9 tahun lebih tua dia. Masa gak punya mertua kuat deh. Sering kayak udah banyak kayak Udah banyak. Aduh. Tapi dia yang membanggakan dia dari sekolahku, dia artis pertama di angkatanku. Wih, luar biasa. Iya langsung, lu habis lulus langsung ke dunia entertain kan? Iya benar sih. Sampai ke insert kan? Iya betul. Gak ada saingan, betul. angkatan kita tuh lu the best. Oh, ya gue belum ada waktu itu. Sampai itu sebelum kamu di Ya karena kan aku kan duluan, maksudnya startnya emang udah tamat SMA kan langsung ke Jakarta. Langsung. Niatnya emang dari dulu pengen jadi artis gitu loh. Oh jadi tuh sekolah sekarang bayarannya naik ya? Jadi dia langsung abis sekolah lo langsung jadi ini iya, kan jadi emang dulu tuh emang karena ketemu dia juga kan di tempat belajar presenter. Jadi pas sekolah presenter dia tuh jadi guru tamu. Tapi kan dulu zaman MTV nggak masuk ke Palembang kan. Jadi kan kita nggak kenal sama dia kan nggak terkenal. Palembang. Hampir naik harga diri gue. Gue kenal sama lo. Oh iya. Tapi gue Berarti lupa punya kenal dari TV, mana. berarti punya TV walaupun di Palembang. Terkenal. Dulu hari ini Tapi apa gua ya? Tadi terkenal. Enggak, tapi Kalian dulu kan terkenal. VJ Ari dulu sebelum nikah. Dia nggak kenal tau nggak? Enggak, tapi jadi maksudnya gini kayak tahu aja tapi kayak ya udah that's it gitu loh. Karena MTV tuh belum sampai masuk banget. Sekarang jadi tahu kita. Iya. Soalnya pas dia nikah sama aku dia berhenti. Sedih deh nggak jadi istri VJ Ari. Oh itu alasan kamu nikah? Dan memang alasan beliau ini nikah bukan karena cinta. Oke. Tapi karena opportunity. Dari namanya Nyonya Ari Untung. Dibaca nyari untung. Di mana ada loka di situ dia kawin. Tapi
kalian kenalnya kayak gimana sih? Pertama kali kenalnya? Kenalnya itu di sekolah presenter. Jadi waktu saya ngajar, jujur aja nih, pas lagi ngajar, saya selesai ngajar ngomong sama panitia. Tolong yang paling depan, dia dulu duduk paling depan, baju putih kemeja, masih ingat? Ada antingnya di hidung, segini gini. Kayak sapi, gitu ya. Itu nomor teleponnya berapa? Enggak, soalnya dia paling depan tapi matanya nanar. Pak, bapak aja yang gatel. Bapak emang semua bapak murid-muridnya ditanya nomor teleponnya kan. Zaman itu. Enggak juga. Dikasih nomor teleponnya, namanya Feni. Ada kali setahun gue SMS-an dulu sama dia. Gak taunya beda orang. Itu panitianya ketemu lagi gue marahin. Dia gak jadi tahu. ada 2 nama Feni di situ. Terus dikasihnya nama Feni yang satu lagi ya. Jadi pas kita ketemu lagi lah di satu event gitu kan. Terus dia sok kenal banget. Hey Fen, kok gak pergi sama ini? Terus gue yang kayak Belagu banget. Apa sih maksudnya gitu? Udah gue cuek aja kan. Terus tiba-tiba manajernya nanya lagi, Fen boleh nggak misalnya nanti kalau misalnya ada acara saya nanti ini apa bisa promoin kamu nih gitu-gitu kan. Misalnya saya ada apa syuting apa. Oh ya udah boleh kasih. Ternyata dia balik dari situ SMS lagi. Dia bilang gini, pokoknya itu pun tahu karena pas udah kita beneran tukeran nomor telepon. Pas ini, hai Fen, ini Ari yang tadi di Blok M, dia bilang gitu. Tapi kalau emang ini bukan nomor Fen, nggak usah dibales. Terus gue, apaan sih ini orang WhatsApp SMS nggak jelas, tapi gue nggak tahu kalau Arinya Ari ini gitu kan. Ya udah gue nggak balas dong. Gak dibales lagi. Gue nggak balas lagi. Sampai akhirnya benar-benar ketemu pas waktu itu ada temen dari Palembang juga, dia lagi ikutan VJ-han. Nah, terus main ke kantornya dia. Terus habis itu ya udah akhirnya ketemu di situ baru tukeran nomor telepon. Oke. Baru tahu kalau beneran aku tidak tukeran. sepenting itu satu. Nggak, maksudnya kan ya nggak sembarang cowok, maksudnya SMS terus iya aja gitu loh. Jadi dulu Dia sombong, dia banyak enak aja, bukan cuma lo. apalagi pas udah nikah baru tahu waktu dia datang ke kelas itu, ternyata yang diharapin dia ngajar di sekolah itu tuh Ari Tulang. Astagfirullahaladzim. Karena dulu aku model. Kalau model tuh pasti kan koreografer Iya, kan. Ari Tulang yang terkenal. Ari Tulang yang terkenal. Jadi siapa? Siapa nih? Kok Ari Tulangin lagi? Aduh pokoknya gitu lah. Sakit. Tapi yang naksir duluan berarti Mas Ari. Oh enggak, kalau kita cuma ngeliat anak ini butuh pertolongan. Ini kayak baru dari daerah nih. Kita butuh tolongin dia gitu. Bisa dimanfaatkan ini seperti Iya, ini. masih labil gitu ya. Nah waktu itu kemudian ada satu momen, kita belum deket pacaran atau apa enggak gitu. Akhirnya gara-gara kenal di kantor, tukeran nomor telepon gitu ya, temen ngobrol aja lah gitu. Ada satu event, dulu masih anak band kita dulu. Baju hitam, kuku hitam, bibir hitam kayak habis makan cumi. Terus ketemu sama ibu saya. Udah sekali itu nggak ketemu lagi. Nah, suatu masa saya ke Palembang MC provider gitu ya. Ada satu event, dijemput, diantar ke rumah dia. Bapaknya diantar ke rumah dia ngobrol. Ini namanya Ari ya? Iya. Kemarin ibunya telepon. Kaget gue. Baru sekali ketemu dia nelpon bokapnya. Jadi dia langsung nanya terus langsung minta nyokap tuh langsung nanya nomor telepon papa gitu. Terus ya nggak tahu kan ya nggak enak lah mau maaf tante buat apa gitu kan nggak mungkin. Jadi ya kasih aja gitu nomor telepon. Ya terus ternyata nyokapnya Mas Ari ibu tuh langsung nelpon papa. Tapi nelpon kayak soalnya kan ada panjang ceritanya gitu. Di balik itu kan dia juga pernah pacaran lama banget gitu. 8 tahun apa berapa tahun kapan ya? Ya pokoknya 8 tahunan gitu. Nonton orang ya, Mi. Ya nggak apa-apa. Ikutin aja. Itu yang dibantah aja lah itu. Nah, terus beda agama waktu itu. Jadi emang kayaknya kan nyokap tuh kayak aduh pokoknya nggak boleh gitu-gitu lah. Pokoknya harus mungkin ketemu sama aku pas sama satu agama. Ya udah deh ini gitu jodohin kayak gitu. Jadi yang kayak langsung semangat banget. Aku juga nggak ngerti. Orang waktu itu datang ke rumahnya tuh gara-gara ketinggalan apa gitu ya. Kayaknya harus ke rumah dulu deh, ada ketinggalan gitu. Nah di situ udah aku ketemu di ruang tamu masih diem aja gitu nungguin dia dari kamar. Nah ternyata ibu tuh ngobrol sama aku nanya nomor telepon gitu. Oke, berarti ada keterlibatan orang tua ya? Ada sih. Apakah ini termasuk taruh atau bukan ini sebenarnya? Kalau Tapi pacaran dulu tapi ya. kita tuh nggak ada Abis itu dia pulang ke Palembang. Oh berarti nggak Sempet kan pulang ke Palembang ketemu lagi. Tapi kemudian udah proses ya. Iya, tapi kita tuh nggak pacaran yang kayak nembak-nembak gitu tuh enggak. Tapi Jadi ada kayak, nembak Mi di waktu acara tsunami. iya tapi udah, maksudnya udah.
Parah ya. Orang Tsunami kan Iya, 2004 ya. nembak sebel. Tapi itu udah sebulan sebelum kita nikah. Jadi karena Sebulan sebelum nikah. Iya, karena nyokap bokapnya kan mau berangkat haji, apa ibu sama bapak berangkat haji. Jadi kalau zaman dulu mau berangkat haji tuh kan kayak aduh takut nih meninggal, misalnya meninggal di sana nggak balik lagi atau apa gitu kan. Jadi kayak pengennya tuh buru-buru nikahin kita. Awalnya malah mau Desember ya sebelum berangkat kan. Pokoknya kalau bisa tahun ini juga gitu kan. Yah aku bilang ya kali gitu. Karena waktu itu tanya sama nyokap nih, Bu, ibu telepon bapaknya Feni. Ya, ibu malu-malu ini Bu. Tahu nama dia masih temenan Bu sama bapak. Ibu nih, enggak, kamu udah tua gitu. Ntar kamu bingung lagi. Kamu tuh udah kawin gitu, udah 20-an ke bawah nih ceritanya kan. Iya. Terus kita tanya sama dia, kan kita malu. Maaf ya, ibu saya begitu. Gitu. Terus gimana pendapat kamu? Kata dia, udah kita ikut orang tua aja. Dapat green light. Lampu hijau. Padahal kan karena kita tuh udah ngelewatin proses, dia pernah dekat sama siapa, aku pernah dekat sama siapa, terus sempet yang gagal semua gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa mau itu dikasih tanggal berapa, kalau emang Allah nggak kasih jodoh itu nggak akan jadi gitu. Jadi udah tahap tuh kita berdua tuh sebenarnya udah pasrah, kayak ya udah kalau misalnya emang jodoh pasti semua dimudahin gitu. Jadi ya udah sampai akhirnya ditetapkan tanggal 5 Februari itu ya kita nikah. Itu sampai pas H- berapa ya? H-1 hari ya? Kita nikah di Palembang, Mi. Iya di Palembang. Di Palembang ya? Aku nggak ngomong tempat. Oh iya. Cuma tanggalnya Nikah di doang. Palembang di lapangan bola. Enggak, lapangan sebelah rumah. Ya lapangan juga kan? Di tenda. Kan orang Palembang gitu ya? Iya, Yang iya. nutup jalan. Ya, pinggir jalan. Jalan. Zaman dulu dunia gak begitu banyak. Dia maunya di situ. Lapangan bola. Udah gitu. Dia jujur lagi. Kalau ada infotainment bilang emang mau nge-MC di Palembang gitu kan. Udah ada bau-bau hawar-hawar kalau mau nikah gitu kan. Nah, terus dulu zaman infotainment tuh nyari-nyari berita tuh ke daerah ini Mau gitu musik loh gitu kan. datengin. Jangan ada yang bilang nikah gitu kan. Nah, terus kita udah kompakan, nikah ya nggak mau MC doang gitu. Tapi udah ada yang bocorin gitu ya. Tiba-tiba ada infotainment datang ke keluarganya. Bu, emang bener di sini mau ada nikahnya Arie Untung? Iya, sini nih, mau lihat kamarnya nggak? Iya, keluarganya nggak di-brief. Terus kamar pengantin zaman dulu tuh nggak sih yang dindingnya di ini dikasih. Yang kain-kain itu kan. Iya. Kan Duit 20 tahun yang segitu-gitunya. lalu. Iya benar, jadul banget ya. Udah Makanya gitu tahu nggak Palembang itu kalau nikah itu kan pakai adatnya tuh baju Yang berat Ada itu. Palembang ya? Palembang. yang ada juntai-juntainya gitu banyak gitu kan? Iya. dia tidur nyangkut dong. Jadi Ya, dibuka-buka namanya siang-siang gitu ya, coba pakai tenda teduhan gitu, ada angin gitu, orang lagi pada nyanyi-nyanyi, itu kayak enak banget gitu kan. Terus kepala kayak berat gitu kan, tiba-tiba nyangkut bro. Jadi nyangkut sama ini gitu. Jadi tuh ada yang riuh gitu betulin ini gitu. Astagfirullah, itu momen gimana ya? Tapi itu umur 19 ya, Fen ya? 19 tahun. Oke, gue tanya Feni dulu ya. Gue tanya Feni dulu nih, serius nih. Tanya, Sama dia nggak yang benar. Iya, pertanyaannya serius nih. Berarti kan ini kan lo kan ya belum totally cinta dong, berarti kan baru ketemu kan, dijodohin lah, semi dijodohin kan. Belum sempat pacaran. Oke, kita dekat berapa bulan ya? Iya, deket. 5 bulan ya? Oh, Itu cepet banget ya. Tahu ya? 5 bulan cepet banget Prosesnya loh. cepet banget, Ini prosesnya. kan kayak bulan Juni ya? Juni apa Juli Cepet ya? banget. Ketemu pertama kali tuh Ketemu Juni. Juni ya, benar Juni. Kan baru tapi- deket-deket tuh akhir tahun. Cepet banget. Juni. Apa alasan lo mau dengan dia? Apalagi. Ya nggak ada lain lah, dijelas. Apa karena lo pengen masuk ke dunia entertainment lebih dalam, ini adalah pintu? Enggak juga. Dulu tuh cuma gini doang. Karena kita pernah ada itu dia tadi, pernah ada cerita bahwa dulu kita pernah gagal sebelumnya. Dulu tuh aku sempat pernah udah sampai ada undangan, bikin undangan. Udah sudah pernah juga sebelumnya? Enggak, iya, makanya. Tapi dulu juga sama, itu parah sih malah ceritanya. Nanti nonton. Iya tuh, iya kayak gak enak. Udah pokoknya gitu. Lebih parah, aku tuh kayak shock juga tuh. Sampai isi koro terus. Nah jadi di momen pas ketemu sama Mas Ari, aku tuh udah tahapan yang udah kayak, ya Allah aku serahin aja sama yang di atas. Aku kayak berdoa, walaupun dulu gak ngerti sekarang gitu ya. Tapi emang dari dulu tuh emang udah bekelnya tuh apa-apa tuh mintanya sama yang di atas. Jadi aku tuh udah minta sama Allah, ya Allah kalau misalnya emang ini jodoh saya, tolong mudahkan, tolong jangan ganggu-ganggu atau segala macam. Tapi kalau misalnya emang bukan jodoh saya, udah lepasin aja, saya ikhlas gitu kan. Jadi sambil pendekatan tuh
ya kan kita tahu lah kalau dia deketin gue gitu atau apa. Kan kita paham lah ya. Cuma kayak pengennya tuh kayak pengen ngikut aja, ngalir aja. Kalau misalnya emang dibawa kemana ya udah gue ngikut aja gitu. Nggak mau defense. Kalau misalnya ntar, kan padahal mama tuh abis nangis-nangis tuh. Gara-gara aku kayak aku batal main ini gak jadi. Aku kayak gak yakin mau nikah sama si A gitu kan. Mama tuh udah nangis-nangis kayak, kenapa sih Fen? Malu nih keluarga gini-gini. Karena emang udah seragam udah dikirim. Bayangin. Terus sampai mama tuh malu udah. Terus habis itu aku minta lagi, Ma aku kayak dilamar deh. Apa? Udah mama gak mau tahu lagi gitu. Sampai gitu. Resiko orang laku. Iya, terlalu laku ya. Sampai mama pun sampai gini, ya udah kalau misalnya emang ini emang jodoh kok ya udah, kalau misalnya enggak terserah lah gitu. Yang penting seragam pakai yang kemarin. Sudah buat soalnya. Jadi biar gampang gitu kan. Ya udah tapi pokoknya aku minta sama di atas. Aku bilang ya Allah aku minta tuh imam yang baik gitu kan. Imam yang baik bisa nuntun aku nanti sama anak-anakku kelak gitu. Terus yang tahu agama. Padahal dulu ya nggak tahu juga, gitu. Tapi nggak ngerti. Pokoknya mintanya sama Allah tuh gitu. Terus sampai akhirnya kita H-1 mau nikahan pun kita tuh ngobrol lagi loh, diskusi. Nah aku sukanya Mas Ari itu kan karena jauh umurnya di atas aku. Seberapa jauh sih, Fen? Lumayan lah gitu ya. Kalau 9 dari ibu dia. 9 dari itu juga. Lu dengan ibu berapa tahun kita tambahin sama ibu? Udah ketahuan lah tuh. Nah jadi kayak dia tipikal yang orangnya mau diskusi, terus komunikasinya enak, terus kayak nyambung, itu kan paling penting ya. Dan aku ngerasa ada rasa nyaman di situ, ya karena ngomong gitu kan, karena aku dulu tuh lumayan alfa, jadi ketemu sama dia tuh kayak kok dia bisa ngatur aku, misalnya kayak ini kayak kamu yakin gak mau gini-gini, banyak kalau komunikasi yang menurut aku tuh enak gitu. Ya udah akhirnya dari situlah aku ngerasa bahwa ya udahlah bismillah kalau emang ini jodoh aku mudah-mudahan deh gitu. Oke. Berarti dia ini cewek yang dominan tapi ketemu yang lebih dominan jadinya mau diatur sebenarnya ya kita itu ya. Karena kan kalau perempuan tuh kalau kita yang ngatur kayaknya kok gampang banget sih nih cowok di gitu kan, paham ya. Itu Palembang tuh A semua ya banyak kan. Enggak juga ya. Kita malahan karena biasa kalau orang Palembang kan cowok tuh dominan kan. Kan kita kan ujung-ujung pas kebiasaannya gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya aku di atasnya si cowoknya, aku ngerasa kayak ini buat apa dia ada buat aku kayak gitu. Jadi pas sama dia kayak aku ngerasa cocok sih. Gitu. Oke. Mas Ari, kalau Mas Ari, apa yang lu lihat dari Fenita? Ini wanita yang paling pas pendamping hidupku. Apa yang lu suka? Dia challenging aja waktu itu. Maksudnya dia nih kayak jadi ini satu kayak olimpiade gitu ya. Enggak, maksudnya dia tuh memang dideketin susah. Gitu, kayak jual mahal, kayak ini udah coba ini, nggak taunya gini. Belagu aja, jual penasaran aja dulu awalnya kan. Itu strategi Pak sebenarnya. Tapi ini kayak tapi cowok memang seperti itu harus ya. Kalau nggak challenging nggak ini. Gitu kan. Ya kalau misalnya ini gampang, mauan gampang itu kayak apa sih gampang, terlalu gampang kan. Itu setahun aja saya sampai salah. Itu salah tim lo bukan salah dia. Tapi salah gitu malah penasaran gitu. Ketemu nggak taunya bukan dia yang malah dia yang siapa ya gitu kayak rasa terus. Oh gitu. Tadinya gitu kalau bisa naklukin dia kayak wow oke nih gitu. Tapi lama-lama kok ketika nyokap ada ini kemudian segala prosesnya berjalan dengan arahnya memang ke sana gitu. Sama kita jadi doa juga nih, ini benar bukan sih? Soalnya kan gini, sepanjang hidup nih kan kerjanya di entertainment ya misalnya 10 tahunan gitu di entertainment, kenal sama wanita juga gimana, kehidupan gimana segala macam. Wah berakhir dong bentar lagi. Ini orangnya bener nggak, yang tepat nggak nih? Soalnya seumur hidup saya akan lihat dia doang kan. Iya gitu. benar. Nah di momen itu ya nanya lagi pasti ya, kita doa lagi bener atau enggak beliaunya nih. Walaupun gimana dia kadang-kadang suka emosian gitu kan. Nah tapi di situ justru wah kalau misalnya dia ini kan tipe-tipe yang kayak gimana tiba-tiba dia nurut gitu kan. Maksudnya kita bisa ngobrol dan dia tuh bisa diajak ngobrol tukar pikiran. Bukan tipe cewek yang gak ada isinya gitu. Sesuatu itu kalau dia itu kalau ditawarin ke dia gitu, dia challenge dulu loh. Misalnya apa, ini gimana, ini belum tentu Tapi kan beda umur jauh ya, apalagi dia masih kecil ya. 19 tuh masih kecil 19, banget loh. iya. Masih kecil. Jadi masalah gak sih? Enggak kan umur gue berhenti di 22. Justru dia yang masalah ya. Itu dia. Gue gak dewasa-dewasa gue. Ini dua-duanya gitu kan gitu. Makanya pas ketemu dia udah yuk kita jalanin.
Tapi ternyata kita jadi sama-sama belajar. Proses perkenalannya justru setelah nikah baru kemudian kita banyak sambil belajar lah gitu. Jadi ta'arufnya sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Sama sekarang kita masih belajar untuk mengetahui perubahan apa sih. gitu. Luar biasa ya. Berarti semi ta'aruf ya. Gila ya. Gue gak kebayang deh Fenita Ari yang gue kenal Bandung itu. Ternyata dia nggak pacaran. Iya. Langsung nikah. Kayak gimana ya, yang gue pikir itu, mohon maaf ya, yang gue pikir itu agak nakal gitu ya, ternyata tuh itu juga hanya rohaniah. Yang gue pikir rohaniah hamil duluan. Gitu ya. Iya benar juga. Tapi sifat Hari patut awal-awal ya, awal-awal pernikahan, awal-awal pacaran ya, awal pernikahan, awal pacaran masih sama lah ya. Orangnya kayak gimana? Jangan yang sekarang. Oh, oke. Dan sekarang beda itu lagi dia, ya. so far tuh dia walaupun dia kayaknya cengisan atau apa, tapi dia tuh orangnya benar-benar ngemong. Jadi apapun itu kalau misalnya aku nanya tuh dia selalu kasih jawaban-jawaban yang menurut aku tuh masuk di aku gitu loh. Karena kadang ada cowok yang kelihatannya kayak care tapi sebenarnya dia nggak care. Nah kalau dia kelihatannya kayak cuek, nggak care, tapi sebenarnya dia tuh care banget sama keluarga, sama aku gitu ya. Apalagi pas di awal-awal nih, pas zaman itu, kan kita benar-benar dari nol nih, udah kayak pom bensin ya. Ya itu dia tadi, kawinan segala macem, kawinan di Palembang, kawinan di Jakarta, kan kita bikin juga. Itu benar-benar abis banget, sampai dia bilang gini, sayang kita mulai dari nol ya, kamu jangan sangka kawin sama artis banyak duitnya. Dia bilang gitu. Jadi emang benar-benar dia tunjukin buku tabungan apa segala macam. Dan kita bener ya udah nggak apa-apa, aku juga mau kok. Nah dari situ akhirnya aku pengen, boleh nggak kalau aku ikutan kerja? Gitu, karena di awal memang aku udah sinetron tuh pas lagi pendekatan tuh aku udah sinetron. Nah terus dia juga masih yang bawain acara anak muda. That's why kita nggak mau ngasih tau ke orang kalau kita nikah, karena masih kayak ya masih jadi anak SMA, ininya perannya segala macam. Nah habis itu dia bilang, ya udah kamu kalau misalnya mau, aku udah bilang dari awal aku tetap mau kerja ya gitu. Pas udah nikah kan mikir kayak, ya udahlah udah nikah kan suami yang cari nafkah. Nah gara-gara dia bilang dari nol, akhirnya aku mikir boleh nggak sayang kalau aku ikutan kerja juga gitu. Terus kita tuh bikin perjanjian yang menurut aku fair. Terus dia bilang ya udah kamu boleh kerja tapi jangan sinetron ya. Bilang gitu, karena kalau sinetron pasti waktu kamu udah habis banget, stripping apa segala macam. Presenter. Sedangkan aku tuh bukan anak presenter sebenarnya, walaupun dulu aku juga penyiar radio kan. Tapi belum bisa lah, maksudnya kalau misalnya TV sama radio kan beda ya. Akhirnya dia tuh yang support banget loh. Dia temenin aku buat casting. Sampai akhirnya karena dulu kan aku rambutnya bondol ya, rambut pendek. Terus sampai aku tuh terlihat doang sporty, tapi nggak ngerti apa-apa tentang olahraga. Yang kayak bola apa sih nggak ngerti, tapi selalu ditawarinnya tuh untuk jadi presenter bola. Sampai aku bilang gini, sayang aku tuh nggak ngerti banget bola, gimana dong? Kamu bisa. Nah dia itu yang jadi penyemangat. Nah itu yang biar tambah banyak duit kita. Dia kata Ya itulah strategi untungnya ya. Bisa punya istri bisa nyari duit ya. Sesuai dengan nama lu ya kayaknya. Ari dengan penuh keuntungan. Beruntung punya istri bisa nyari duit. Duit kita umpetin di mana aja dia tahu. Tapi gue gak nyangka loh Fenita Ari seperti itu. Jadi kan kalau di image-image cewek seperti sekarang ya, yang kayak dulu anak-anak SMA kayak Fenita ya, pasti itu kita mikirnya kan pengen cari yang dia kan cakep. Dia kurang apa? Cakep, seksi, badannya bagus ya. Terus kalau misalnya cari cowok pasti yang kaya dong. Udah langsung tinggal nikmatin doang. Dan gue yakin mindset dia juga pada waktu itu ya, harusnya sih kalau saat sekarang, dia lahir di saat sekarang sih, umur dia 17-18, harusnya dia pengennya cari yang berduit dong sudah pasti. Dan dia sangat mampu untuk dapat. Yang deketin dia memang begitu-begitu. Banyak ya. Yang gak deketin juga banyak pasti ya. Tapi bisa milih lah ya. Apa enaknya sih kalau misalnya kita udah kayak istilahnya di sangkar emas, tapi kita nggak ngedapetin apa-apa gitu. Wah. Kalau ini kan malah kerja bareng-bareng. Kalau dengan nanti ya, Mas Ari ini secara komunikasi cocok gitu ya. Terus enaknya tuh karena kita berjuang bareng dari bawah sih. Dia tahu banget zaman aku dulu susahnya kayak apa gitu ya. Pas aku pindah ke Jakarta tuh orang tuh nggak nyangka kalau gue tuh naik bis kemana-mana. Kan kita kalau di Palembang tuh kalau angkot oplet dulu kan nomornya, itu sesuai sama warna kan. Kalau misalnya warna, kalau di Jakarta kan nomor. Jadi dulu tuh nggak ngerti. Kalau di mana sampai pernah yang event yang pas nangis banget karena kan aku tuh tinggal di rumah om. Zaman waktu itu kayak kan masih numpang dulu dong tempat om atau tante biar mama papa percaya kan. Ada beberapa tuh yang nggak mau nerima. Karena takut, kenapa sih mau jual anak ya? Pas aduh sedih banget tuh di zaman itu. Terus sempat tuh akhirnya
ada om yang nerima, yaudah sini aja gitu kan. Sekarang kalau misalnya ada om ada kenalan-kenalan, nanti om kenalin dia bisa kamu casing-casing gitu kan. Udah terus di situ ya, tapi kan tetap ya udah numpang, nggak mungkin dong mau minta anterin dong atau apa gitu. Aku tuh nyari naik bajai, terus habis itu aku naik naik bis, terus ke Blok M, supaya di Blok M itu semua ngumpul di sana, terminal itu ngumpul untuk semua mau ke Pulau Gadung, kemana segala macam. Itu tuh aku sampai kayak bukan nggak dulu nggak ada searching apa ya, sampai nanya-nanya, Pak mohon maaf ini kalau misalnya mau ke Pulau Gadung lewat mana ya Pak, naiknya nomor berapa, sampai kayak gitu loh. Sempat even kayak ya Allah gue di Palembang kayak bisa deh gue naik mobil naik apa itu gue naik bis loh. Tapi perjuangan, tapi aku benar-benar senang banget bisa melalui proses itu. Ya itu mulai dari nol ya lu ya. Dari Di nol Jakarta. banget. Kita aja ngeliatnya di TV lu kayak keren. Dulu tuh kalau mau casting zaman di Trans TV dulu ya. Itu casting aku naik bis sampai mana dulu, terus udah mau deket Trans TV baru naik taksi. Zaman dulu kan Biar cuma ada dapet taksi. AC-nya. Biar wangi nggak bau matahari banget gitu loh. Terus nanti aku ke toilet, aku ganti baju, terus baru casting. Oke. Untunglah ketemu lelaki yang pas ya. Tapi kalau lu nikah kemarin pas awal-awal Fenita Arie itu orang yang kayak gimana? Ya berjuang sih orangnya. Mau diajak berjuang bareng waktu itu. Jadi memang di awal itu kan waktu kita bujangan, namanya kita udah punya penghasilan, belum ada tanggungan, dapat berapa hilang semua. Kan begitu dulu. Beli pelek bisa 50 juta begitu kan, yang nggak gimana-gimana gitu. Tapi dia bilang sama dia kan, oke, nikah aku yang nanggung semua. Aku pikir pernikahan murah. Nikah di 2 kota kan berarti kan, Jakarta, Palembang, keluarganya sana ke sini, di Jawa juga ke sini, selama selesai. Mahal. Nah itulah ya. Ketika udah ditanya-tanya, kalau kamu begini gimana, kamu begini, jawaban dia tuh sepertinya kalau dia udah terbiasa kalau untuk berjuang gitu. Jadi oke, kalau gitu. Palembang. Palembang memang ini ya Kapal selam aja kita makan, kapal selam. Kapal selam aja di Kapal selam kita makan, oket kita telan. Berarti orang Palembang gak matri ya? Gak matri juga. Tapi bagaimana bikin caranya dapat sendiri kan gitu ya. Iya, nah, itu dia. Iya. Tapi gue nggak tahu, benar-benar nggak tahu loh. Yang gue tahu adalah lo aktris yang sukses, presenter, insert ya. Dulu insert ya. And almost every day. Almost every day, karena kan kita jadwal waktu itu. Jadi dari dulu tuh yang awal-awalnya itu malah bareng Indra, Tari, sama Adri ya, udah ya berempat, kita cuma berempat. Jadi dulu tuh kita cuma hostnya malah dari berempat banget, yang benar-benar kita tuh nggak boleh gonta-ganti jadwal. Jadi kalau udah jadwalnya segitu kita nggak boleh tuker-tukeran. Sampai akhirnya sekarang udah banyak banget hostnya kayak gitu. Kalau selesai acaranya joget-joget kan. Tapi dulu waktu dipegang oleh Fenita, memang Insert itu lagi terkenal-terkenalnya. Iya waktu itu alhamdulillah sih. Tapi emang udah Insert kan udah namanya udah bagus ya dulu. Iya dulu tuh lumayan lah, salah satu yang pasti orang tuh kayak pengen banget masuk sana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih awalnya, tapi dari presenter olahraga aku jadinya. Jadi karena presenter olahraga terus di Trans 7 ya. Trans 7 terus dilihat mau nggak, jadi akhirnya dikontrak untuk ikutan juga di Insert. Nah itu makanya setiap kali aku nonton Insert lihat kamu kan, aku tuh selalu ngomong, ih teman SMA aku nih. Tapi itu Padahal dia nggak tahu gue kan. itu di Jakarta. Enggak, gue masih Palembang. Masih Palembang? Gue belum main media sosial, gue jangan kan nggak terkenal, tak terlihat. Tak terlihat, jadi wajar dia nggak tahu. Tapi pesat dia, Masya Allah. Hebat. Gue benar-benar tak terlihat. Jadi gue, ini teman gue nih kayak gitu kan. Ini bakal banyak ngobrol sama dokter Richard. Dulu gimana gitu ya. Tapi benar loh, kayak kemarin aja pas reunian itu, ada beberapa orang yang aku juga beneran nggak kenal. Jadi emang beneran skip serius. Bukan karena... Karena kita beda circle, Bu. Iya benar. Circle Anda ada di atas, circle saya ada di bawah. Ini circle-nya Olimpiade Yudhistira Virgo. Anak-anak belajar, anak-anak yang main gitu ya. Iya benar. Anaknya yang belajar, beda circle. Ini kayak kalau misalnya kita pas lagi ada acara 17-an nih, band-band, kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada pasti. Masih belajar. Kecuali acara 17-annya Olimpiade Matematik. Saya nggak ada. Sama, jadi nggak ketemu juga. Makanya sama juga kan, berarti ini circle belajar juga. Lumayan. Lumayan lah. Tapi walaupun gue pikir dia Badung, ternyata dia anak baik loh, ternyata. Nggak seperti yang gue pikir. Tapi kan gini ya, Fenita Arie kan terkenal acara gosip ya. Acara gosip yang di image-ku juga cukup
Badung berapa kali gue sesuai lah Badung gitu ya. kata-kata Berarti ini ya. dia tuh terimage banget gue tuh kayak masih Ibu kota Jawa Barat ya. Kok lu bisa sih jadi seperti sekarang, Fan? ya Cari Dulu rambutnya kan pendek kayak gitu Wah, kan. bukan Iya. lagi. dulu pendek apa segala macem. hijab, Bukan lagi. apa ya, hijrah kita sebutnya. Kok bisa kesabet amal? Duh, tapi proses ya Proses. semuanya. Siapa duluan? Dia duluan. Dan itu di momen pas lagi bagus-bagusnya banget. Kan kita ngerti ya, semua tuh pasti ada waktunya dan di tiap waktu pasti ada orangnya gitu kan. Nah, jadi pas waktu lagi oke banget, lagi semuanya tuh kayaknya tuh MC Venitari aja, udah Venitari gitu-gitu kan. Terus misalnya apa, yaudah Venitari. Udah yang kayak udah biasa ngikutin itu dan lagi udah apa sih kayaknya udah di atas angin lah saat itu mungkin ya. Terus mikirnya kayak ya udahlah gue tinggal ngikutin aja udah aman segala macam. Terus tiba-tiba dia langsung hijrah terus bener-bener yang kayak kerjaan di monitoring semua sama dia, kayak kerjaan kantor tuh dia, aduh tolong muamalahnya yang bener-bener syariah ya, dibilang gitu. Karena kan dia juga pernah main dia macam-macam lah gitu ya. Sampai coba deh cari pekerjaan yang bener-bener syariah, muamalahnya juga bener. Gitu. Dan shock banget aku kaget. Terus dia tiba-tiba tuh awalnya tuh gara-gara baju-baju udah mulai dia ngatur. Jadi kan manajer aku adiknya dia dulu kan. Jadi tiba-tiba tuh si adiknya tuh udah ngobrol sama orang wardrobe. Terus kayak ini minta tolong ganti ya, Vita nggak boleh pakai baju kayak gini lagi. Gitu-gitu. Akhirnya taunya itu dari si orang wardrobe gini, ih gila rempong ya laki lu ya gitu kan. Asli gue dibenci sama kru TV. Laki lu rempong banget ya, kenapa? Gue bilang gitu kan. Iya tuh nggak sih, tiap kali misalnya lu siaran lu gue harus siapin yang bajunya yang panjang apa segala macam. Emang lu lagi pengajian gitu. Yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kayak aduh kacau banget karena kita ada beberapa masalah waktu itu. Karena si hostnya tuh kayak nggak mau bajunya tuh kayak nggak muat terus gitu loh. Jadi yang dimarahin sama produser si orang wardrobe-nya kan. Nah jadi akhirnya lama-lama orang wardrobe-nya tuh kayak curhat sama si produsernya. Terus si hostnya langsung diberhentiin. Karena dianggap udah nggak cocok nih di TV gitu, di layar gitu kan. Nah aku kan jadi kayak aduh ini menentukan pekerjaan aku dong gitu kan. Kalau misalnya aku nggak nurut sama produser, nggak nurut sama ntar aku gimana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa pokoknya kalau misalnya ada ini gue yang nanggung gitu kan. Udah jadi pas pulang berantem. Pas pulang tuh berantem. Karena kayak udah kesel, udah masuknya ke ranah yang menurut aku kita urusan kita rumah tangga udah nggak usah ngurusin bisnis gitu. Karena ya itu dia tadi balik lagi bagus-bagusnya lah saat itu gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa aku tuh udah berjuang dari nol juga loh. Jangan diganggu-ganggu nih gitu. Susah loh untuk berada di posisi ini gitu kan. Tolonglah jangan. Tapi sampai akhirnya tuh dia terus-terusan setiap hari dia kirim WhatsApp ya udah WhatsApp link-link YouTube yang kenapa wanita harus menutup aurat. Kenapa udah kayak Saya pernah. Saya akui. banget nih gitu. Saya salah. Bentar. Tahan dari sana dulu. Yang gue pengen tanya itu kenapa lo tiba-tiba dapet hidayah? Ya. Keselak apa lo? Iya, bingung juga. Memang di momen itu ya saya itu terlalu mungkin terlalu mendadak. Gara-gara apa? Pasti ada gara-garanya dong. Ada sesuatu momen. dulu memang ketika belajar juga langsung yang mungkin ketemunya agak kaku waktu itu. Dan kemudian ketika mulai belajar sekarang kan bahwa semua itu ada prosesnya untuk sana gitu. Nggak bisa semerta-merta langsung. Dan kamu cut juga off ini saat itu. dapatnya tuh dari pesantren YouTubiah ya. Benar. Oh dapat guru. Pesantren Berguru YouTubiah. dulu ada santrinya kayak pesantrennya dapat YouTube. guru terus kayak mengenang Nggak ngerti di mana nggak ngerti. YouTube ya, pesantren YouTube. Oh YouTube. Gara-gara nonton YouTube. YouTubiah. Santri YouTubiah dulu. Saat itu baru yang ustadz-ustadz tuh yang sering posting-posting kan, yang udah mulai Di awal tahun masukin itu. ke YouTube. Jadi kajian-kajian ceramahnya tuh udah bisa diupload lah kalau Tiba-tiba dia. kena di dia. Mengena di hati. Iya, memang di prosesnya tuh dari bisnis, kemudian dari ini, kemudian mulai resign dari saya masih ada talk show, resign. Gitu. Kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan kayak kita kan ada production house bikin komedi dulu. Karena ceweknya seksi-seksi gitu kan. Udah kita selesaiin aja yuk gitu-gitu. Maksudnya semuanya terlalu kita belum banyak belajar itu masih terlalu tergesa-gesa yang terlalu nggak mikirin nih impactnya, mudorotnya. Ada prosesnya loh gitu. Misalnya pelan-pelan ya kemudian semuanya harus langsung cut off. Dan itu gara-gara YouTube itu, gara-gara lo Gara-gara guru itu. Terus datang juga ke pengajian juga, terus YouTube juga dan waktu itu ya
kita sempat ada, mungkin di tahun itu tahun paling berat ya pernikahan kita, lumayan ya, maksudnya agak apa namanya, cobaan banget. Padahal makin mendekatin Tuhan ya, tapi itu justru cobaan paling besar ya. Prosesnya ternyata memang kita pas sekarang makin kesini makin belajar bahwa cara semua tuh ada prosesnya. Jadi adab sebelum ilmu, mestinya kita belajar dulu lebih banyak kebaikannya, apa ininya dulu, ada prosesnya pelan-pelan gitu ya, kemudian bisa melakukan secara lebih. Kalau mendadak kadang-kadang balik lagi mendadak juga bisa kan gitu. Nah, ketika mulai dulu nih Feni lagi dapat ini penganugerahan rambut terbaik waktu itu kan. Terus dia mau bikin salon, bikin butik baju yang kayak dia dulu segala macam kan. Udah lagi desain, tiba-tiba suruh pakai hijab waktu itu. Udah kayak kita tuh di rumah sampai sempet gak ngobrol waktu itu. Kayak malas ketemu dia tuh kayak kalau ngomong tuh kayak ujungnya ceramah gitu kan, kayak malas udah banget. sama ustad ya waktu itu, pokoknya dia udah sama ustad banget. Jadi kalau misalnya pulang tuh sempet even pulang tuh akan aku habis ngumpulnya sama teman-teman kan, biasalah kita misalnya after party gitu kan. Terus dia kan gak ikut, kayak dia udah gak mau ikut-ikutan tuh saat itu. Padahal dulu tuh maksudnya itu pernikahan kita usia berapa ya? 12 tahun ada ya? Enggak dong. 10 tahun, pokoknya ya 12 tahunan itu tuh kita tuh asik banget. Maksudnya kayak apa-apa tuh kayak dilakukan bareng, semuanya bareng gitu kan. Misalnya after party pasti selalu ikut. Nah di 1 tahun itu dia tuh kayak gak mau sama sekali. Jadi aku tuh after party sama teman-teman nih. Terus dia kan gak mau ikut. Terus gue tuh kayak anak kecil yang kayak ada orang tua. Jadi gue masuk ke kamar kayak pelan-pelan gini-gini. Serius, karena dia tidur kan. Gue gak mau ketahuan nanti misalnya gue bawa apa segala macam kan, namanya kita. Gue diem sampai gitu. Terus ya udah, terus gue masuk, terus dia gue baru tidur gitu. Pernah ya di momen kita kayak dia bukan cuma sama dia juga ya, maksudnya sama temen-temen juga dijauhin juga karena mungkin statement gue yang nyebelin lo pasti ya. Padahal lagi kumpul ada gitu. Karena terlalu mendadak. Dan kaku jadi kalau dia lagi ngumpul, jadi walaupun kita marahan, bagaimanapun ceritanya gue terus jemput dia. Gue pokoknya kita lagi nggak ngomong sekalipun gue yang jemput, nggak boleh orang lain, harus gue yang jemput gitu. Terus gue dia jemput lagi. Jadi kalau dia lagi ngumpul, tiba-tiba ada informan datang lari, ada hari semua rokoknya diumpetin, minuman diumpetin. Lama-lama kan gue tahu ya kali ya gitu. Ya Allah, ini temennya dia kan temen gue juga gitu. Jadi gue ngerasa kayak nah di momen itu kan dijauhin temen, berhenti rumah tangga begitu, ditambah kemudian kan bisnis banyak yang kita nggak ambil nih, banyak kita tolak-tolak saat itu ekonomi lagi menurun. Itu momen dimana ini benar nggak sih aku gitu, begini nih benar apa enggak gitu kan. Nah di situ mulai akhirnya ya mungkin baru tahu sedikit langsung ambil keputusan, nggak belajar dulu. Nah proses belajar berlangsung pelan-pelan. Ketika kemudian kita sempet deh, misalnya gue abis ngepost sesuatu ya, dia bisa masuk kamar cuma ngomong gini, apa? Hijrah, lebay lo gitu. Sumpah dulu pernah gue tuh sampai dulu kan gue juga kaku, gue juga keras kan waktu itu kan. Gue nih imam. Makmum gak mau ikutin imam, cari makmum lain. Tapi ada 2 pilihan kan. Kita pikir, ya kalau gue dikasih ujian kayak gini aja gue begitu aja langsung nyerah, bagaimana perjuangannya kan gitu kan. Nah, makanya ketika mulai saat itu, this is my mission. Saat itu kan. Tapi berat, kita ngomong aja enggak. Ngingetin sholat aja nggak berani gue. Bangunin pagi sih kok main cedar gitu kan. Akhirnya ngingetin kalau sholat, anak tolong bilangin Mimi bangunin subuh gitu. Anak-anak gitu kan. Akhirnya karena dia agak keras hatinya waktu itu kan, mungkin di situ jadi refleksi, mungkin cara gue yang salah kali ya. Atau bukan begini kali gitu ya. Perasaan Nabi dulu orangnya lembut banget gitu. Kok guanya semua serba haram ya gitu. Gue jadi polisi haram, gue ini nggak boleh. Gue jadi kaku banget sih. Apa bener gue nih? Akhirnya gue berproses berjalan. Oh, nggak ini juga, nggak adil juga. Gue tiba-tiba berubah dalam waktu setahun ini. Gue mau dia berubah dalam waktu 2 bulan. Kayaknya nggak fair gitu prosesnya. Dan kayaknya hidayah bukan dari gue lah gitu, dari yang punya kan. Nah, maksain ya jadinya. Maksain. Makanya di situ mulai terrefleksi, alih-alih gue nggak bisa dapat hatinya, gue minta sama yang punya hatinya. Tiap malam gue minta, ya Allah, cuma pengen punya istri solehah gitu kan. Ujung-ujungnya tapi pakai toa nggak ngomong kayak gitu? Supaya Fedi tanya soalnya ya Allah. Toanya diarin ke kuping lagi. Tapi akhirnya gara-gara itu, kepengenan itu tuh nggak tahu diarahin YouTube tuh tayangan-tayangan kayak semacam kalau pengen punya istri solehah, lu nya udah soleh belum? Akhirnya gue nggak ngerepotin benerin dia, gue benerin diri gue sendiri dulu lah.
Ya itu bener, bagus ternyata itu. gue masih banyak salahnya. Gitu. Gue juga jadi suami juga belum tentu bener. Gitu. Jadi nyebelin, kalau lu yang nggak benerin, dia ngeliatnya lu nyebelin gitu ya. Iya, karena dia nggak paham gue kan. Tapi kalau lu nya benar, dia ngeliat, Wah, hebat nih. Iya lu bener gitu, gue ikutin kan gitu kan. keren nih laki gue malu nih jadinya gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi proses itu kemudian gue udah nggak judgmental lagi sama dia. Gue jadi berubah jadi yang kamu butuhnya gimana, kemaunya apa, kamu dijemput mau dikirim makanan apa segala begitu. Kamu nih ada teman nih jual tas nih, mau nggak? Tas apa? Nih second nih, tas second gitu. Kamu ngapain sih? Apa namanya? Lagi baik-baikin aku terus, begitu kan? Ya aku pengen belajar jadi suami yang lebih baik buat kamu. Tolong kasih tahu benernya gimana sih, kamu Tapi nyamannya aneh seperti nggak sih? apa? Berubah terus berubah jadi kayak ini apa sih? Berubah Lu mulu. jangan-jangan waktu itu curiga dia selingkuh gak sih? Enggak sih. Tiba-tiba udah kawin lagi. Enggak ada, cuma kayak ini orang nggak apa sih maunya gitu doang. Banyak banget berubah ya. Selalu mendadak gitu. Deket-deket gitu loh. Gue kayak X-Men, berubah terus soleh, berubah keras gitu kan. Aneh banget waktu itu sih. Iya. Tapi Fer, ini kan dia kan berubah ya. Dan lu kan pada waktu itu juga ada di puncak ya. Artinya ini bisa jadi dua nih ya. Kalau sekarang kan lihatnya lu hijrah ya, benar-benar hijrah ya. Berarti kan pada waktu itu lu juga di persimpangan jalan nih. Yang pertama, nyebelin banget orang ini, nggak sesuai nih dengan hati gue, dengan value gue ya. Nah, gue cabut aja, atau lu pengen kesana gitu. Pernah ada perang batin Pasti sih itu. Itu pernah, dan saat itu kan lagi ego-egonya banget ya, ngerasa kayak semua tuh about me gitu kan. Jadi kayak sempat kayak, wah, aku tuh sempat tuh ngelihat transaksi aku tuh, misalnya pemasukan aku tuh udah berapa banyak, kayak gue ini anak gue ada 3, kayak gue cukup nih, sampai gitu loh. Di saat gue lagi ngurang-ngurangin kerjaan, dia lagi banyak-banyaknya. Jadi lagi mikir kayak misalnya itu kayaknya kalau misalnya gue sendiri kok gue cukup nih, kayaknya gitu loh. Bisa, udah sempat sampai kayak gitunya banget. Sampai tapi nggak tahu kenapa ya aku bilang gini, aduh ini udah nggak bener banget karena udah menyangkut pekerjaan kan. Tapi emang ada momen itu yang memang dia pas waktu itu pernah posting Instagram kan, dia waktu itu saat itu lagi dibully-bulinya banget. Aduh parah banget. Jadi gimana sih aku sebagai istri, suami lagi dibully, kok aku nggak ada di sisinya dia sih gitu ya. Nah jadi pas waktu itu nggak tahu kenapa ada orang yang nge-tag aku. Jadi abis baca postingannya Mas Ari, terus orang nge-tag gini, Ri, lu sok-sok ngomongin agama, lu lihat dulu deh bini lo, Fenita Ari gitu, di tag kan. Terus apaan ini gitu kan, kurang ajar Pak, pasti pipi ngapain lagi nih gitu kan. Udah mau marah nih sebenarnya. Aku lihat lagi Instagramnya dia. Nah, lihat Instagramnya dia tuh kayak nice banget sebenarnya. Sama sekali nggak ada ngomongin macam-macam, nggak ngomongin tentang agama juga waktu itu ya. Ngomongnya baik banget. Terus mikir, kok kenapa suami aku dibully terus ya? Ya lagi dibully nasional aja waktu itu kan. Jadi kayak apapun yang dia ngomong tuh selalu dibully. Nah dari situ aku ngerasa bahwa ini suami aku tuh kayak baik-baik aja deh. Jadi aku buka lagi lah postingan-postingan dia sebelumnya, yang apa segala macam, yang dia semua full dibully itu. Aku liatin, kok kayaknya nggak ada yang jahat ya, nggak ada yang jelek gitu loh tentang postingannya Mas Ari gitu kan. Sampai akhirnya aku mikir bahwa, dulu tuh aku ingat banget sebelum nikah aku pernah minta sama Allah nih supaya aku tuh bisa bisa dapet imam yang baik gitu kan. Nah sekarang kayaknya Mas Ari tuh udah tracknya udah bener gitu. Dia ngajakin aku sholat, ngajakin aku yang bener, deket sama agama. Kok malah akunya yang nggak mau ya? Berarti apa ya? Berarti akunya nih yang salah. Nah itu sempat ada yang kayak gitu. Ya mungkin ya berkat doa-doanya dia juga ya sama mama papa pasti. Jadi kayak pasti ada yang salah nih, pasti akunya nih yang salah gitu. Karena ya itu dia, kalau kita udah ngomongin soal agama kan, ya agama udah aturan untuk ngatur kita di dunia. Masa kita nggak mau nurut sih, terus kita menurut sama siapa lagi gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya coba deh aku yang belajar kalau gitu. Nah akhirnya udah nih WhatsApp-WhatsAppnya dia nih, link-link YouTube-nya dia tuh mulai aku bukain lagi satu-satu. Bener kan? Gila keren banget nih perjalanan mereka ya. Iya parah sih. Akhirnya ada gunanya gitu kan. Ya aku bukain lagi, terus pelan-pelan kayak, begini ya gitu kan. Tapi sebenarnya yang aku cari itu bukan tentang kebenaran, tapi kemauan aku. Jadi aku pengennya adalah ya kita nggak apa-apa tetap Islam, bisa dekat agama, tapi nggak harus pakai hijab loh gitu. Pengennya gitu, ada kata-kata itu. Tapi ternyata semua tuh mengarahkan bahwa memang wanita muslim tuh harus berhijab kayak gitu-gitu. Ya udah dari sana tuh aku pelan-pelan aku lihat lagi. Terus malah aku kayak kok kena banget sampai akhirnya aku belilah. Karena aku nggak punya sama sekali kerudung, benar-benar walaupun aku Islam dari lahir, tapi aku nggak punya kerudung yang proper gitu. Ada kerudung tuh pashmina yang tetap transparan juga, ya cuma dipakai buat di sini doang, paling ditutup gini doang. Jadi nggak pernah yang ada yang proper gitulah. Nah saat itu tuh
udah mulai online kan, akhirnya aku belilah di online gitu. Pas nyampe aku coba gitu kan, pas masa lagi ada mama aku, mah aku lagi coba mau belajar ya pakai hijab, tapi nggak tahu jangan bilang sama Mas Sari gitu kan. Oke, udah coba gitu kan. Udah coba pas di kaca tuh kayak, ya Allah kenapa jelek banget sih gitu, tua banget gue, ulang gitu. Sampai ya Allah kok jelek banget sih, aku pakai hijab gak cocok, sampai kayak gitu. Terus akhirnya udah karena takut nanti dia keburu pulang, aku simpenin lagi tuh, buru-buru langsung masukin ke dalam lemari. Karena kebayangkan dia lagi pengen banget bininya pakai hijab. Terus dia lihat aku beli hijab, pasti kayak seharian kayak cie, alhamdulillah ya Allah. Gue aja gitu. Udah kayak gitu, aku kayak males banget gitu kan. Udah aku simpenin. Nah, nggak ngerti kenapa besoknya itu, jadi kita karena aku lagi suka banget bikin kopi tuh yang V60 gitu kan, yang jadi benar-benar air panas, terus yang benar-benar ngegiling sendiri, yang kopinya apa segala macam. Nah, karena perempuan itu multitasking kan, jadi aku sambil make up, sambil bikin kopi, semua make up yang bikin kopi. Nggak ngerti kenapa, itu si tekonya yang panas banget itu, aku tuh kepegang badannya, bukan pegang ininya. Dia pegang badannya, terus tiba-tiba kesiram lah ke paha aku ini, 2 paha ini, benar-benar terus kan karena pakai celana jadi dia ngantong dulu kan, ngantong di sini full gitu kan. Aku langsung berdiri, langsung aku buka, itu tuh benar kulit aku tuh melewat banget gitu loh. Ya dokter pasti tahu lah ya, melepuh banget terus sampai ngikut kan karena buka celana tuh sampai ngikut udah sampai merah-merah banget gitu kan. Kan nggak ngerti ya. Padahal di belakang ada kolam, maksudnya mungkin aku lari aja ke kolam mungkin aman. Tapi karena nggak pernah punya pengalaman, kan ngeri mikirnya luka terus kena air pasti kan sakit banget. Ya aku cuma nggak tahu ngapain, terus akhirnya aku deket toilet tuh aku ambil air, aku gini-giniin gitu kan. Terus aku pikir ya 5 menit 10 menit hilang lah kali gitu kan. Tapi ternyata malah makin dalam panasnya, makin panas banget. Ya udah terus akhirnya sampai, kamu ke rumah sakit, kita ke rumah sakit. Udah sampai akhirnya aku ke rumah sakit. Nah, proses perjalanan itu sih yang aku kayak punya pergolakan batin banget. Di situ aku kayak marah gitu, kayak kesel terus, dan aku ngerasa ini tuh kayak ada kaitannya sama spiritual. Maksudnya aku lagi coba mau belajar gitu kan. Terus tiba-tiba kok Allah tega banget sih gitu saat itu ya. Kok Allah tega banget sih ngasih aku ujiannya kayak gini. Ini tuh sakit banget, lukanya tuh parah banget gitu kan. Bener-bener kayak ya Allah saat itu ya, sampai kesel banget, kayak kok gini banget sih, sampai dalam hati sampai getar loh, karena kan udah sakit terus emosi dalam hati tuh kayak getar banget gitu, tapi nggak ngerti gimana kayak ada kayak hembusan gitu, kayak istilahnya tuh ngebilang gini bahwa ini tuh masih panasnya di dunia loh, masih air yang kamu gitu. masak segala macem. Itu nggak ada apa-apanya kalau kamu masuk neraka nanti dengan mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakuin gitu kan. Terus aku tuh ya ke flashback aja, inget zaman dulu kan masih kecil tuh suka dikasih buku-buku neraka gitu loh. Yang orang dimasukin ke dalam lahar, terus diangkat lagi, dihidupin lagi, terus dimasukin, terus ditusuk apa segala macam. Dari situ aku tuh inget kayak, aku langsung kayak diem gini, kayak ini apa ya Allah gitu. Cuma mikir ini apa ya. Udah sampai akhirnya aku kayak nggak mau komentar lagi, nggak mau apa lagi. Ya udah sampai akhirnya kita ikutin semua proses. Tiba-tiba jadi orang yang berubah aja dia. Gara-gara kejadian itu kita nggak pernah tahu ya Tuhan Allah manggil kita bagaimana itu. Hidayah ya. Dia berjuang setengah mati dulu gara-gara ketuaan tremos. Karena pas banget malamnya habis nyobain kerudung. That's why aku bilang ini tuh kayak ada kaitannya, ada hubungannya itu, karena kayak tadi malam tuh aku masih mau coba loh ya Allah, pengen deketin dirimu loh ya Allah gitu. Kok malah dikasihnya ini? Itu tuh saat itu tuh sakit banget. Ya nggak tahu, kesian air panas sakit banget. Ya dia kan agak multitasking emang ya. Apa aja bisa dilakuin bareng. Misalnya bisa make up sambil mandi nanas gitu kan bisa gitu kan. Ini serius loh. Kalau multitasking. Di depan kita nih ada asisten kita kan gitu. Ini kan panas. Kenapa tuangnya ke sini nggak siram ke dia gitu. Emang jahat dia. Nggak, soalnya setelah itu tuh, itu kulit tuh kan melentung-melentung ya. Kayak lahar gitu kan. Bentol-bentol. Itu harus dipecahin satu persatu, nggak bisa dibius katanya tuh. Udah dibius tapi nggak mempan ya. Satu-satu setiap dipecahin, dijerit. Itu kalau boleh diwakili rasa sakitnya, saya akan suruh asisten saya. Bukan lo ya. Bukan gua. Jadi orang nyangka, Mas Arif bagus juga ya ngajak bininya berhijab, bukan gue. Sampai gue bilang, gue gak ada andil gue di situ. Gue cuma dulu meminta, dia gak mau, kemudian dia entah prosesnya gimana, dia nyari tahu sendiri. Jadi capek-capek kita usaha, kalau kita bilang ini gara-gara gue, enggak juga. Dia menemukan sendiri. Tapi itu yang paling benar loh, Mi. Iya.
Tapi itu yang paling benar. Perjalanan Menggunakan spiritual. hijab bukan karena suami, benar. tapi menggunakan hijab karena keinginan itu sudah paling benar. Benar. Karena abis itu aku coba untuk belajar lagi. Jadi nggak langsung juga abis kejadian aku langsung pakai hijab. Jadi proses lagi. Udah mulai kayaknya ini Allah tuh udah ngasih teguran deh gitu. Maksudnya kayaknya Allah tuh kayak pengen ngasih tahu, tapi mungkin caranya aku salah gitu. Maksudnya kayak ini orang nggak dikasih nggak ngerti-ngerti, mungkin ini deh kasih kayak gini deh mungkin gitu ya kurang lebih. Nah akhirnya aku belajar lagi sampai pas di momen di rumah sakit itu aku ngobrol sama adiknya, terus bilang ya udah deh coba liatin pekerjaan nih, kira-kira mana yang bisa di stopin atau apa yang kalau misalnya emang ya nggak sejalan gitu ya. Yaudah aku coba deh, serius Mi gitu kan. Iya udah beneran. Yaudah terus benar-benar itu Allah yang ngatur ya. Ternyata kan itu kejadian bulan September Oktober ya kalau nggak salah ya. Itu kontrak-kontrak aku tuh habis di akhir tahun itu. Tapi berat gak sih? Kan hilang semuanya. Berat banget. Saat itu berat banget jujur. Kan belajar ikhlas ya katanya ya. Ikhlas saya tapi ternyata berat banget. Aku tuh pas mau bilang berhenti kan udah jadi kan udah tahu nih gue selesai tanggal sekian nih. Itu tuh sampai kayak tanya sama dia semingguan tuh nangis terus. Sampai dia bilang gini, ya udah sayang kalau kamu nggak kuat nggak usah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja pakai hijabnya. Dia bilang sampai gitu. Pelan-pelan aja kamu belajar aja dulu proses dibilang. Dulu keluarga kita tuh setahun tuh ada 5 iklan per tahun. Iklan keluarga, produk keluarga ya. Iya. Pas dia berhijab itu pas belum berhijabnya sebelum berhijab. Di tahun yang kita lagi konflik pun kita masih ada iklan itu sebenarnya. Akhirnya di momen itu ada yang mau perpanjang 2 diantaranya. Nah di sisi lain bisnis di kantor kan lagi nurun ya karena kita cut off gitu dengan alasan itu gitu kan. Kemudian aku sendiri juga resign dari pekerjaan. Dia juga yang tiap hari gini, ibaratnya keluarga kita tahunya kalau kita keluar rumah berarti rekening masuk. Kita nggak keluar selain kita kerja. Kita keluar pasti pendapatan kan gitu kan. Tiba-tiba saya begitu dia resign lagi. Itu di akhir tahun 2017 ya kan. Kemudian saya pikir apa ini benar apa enggak sih gitu kan. Terus dia bilang setelah selesai masih ada 2 yang nawarin lagi ya. 2 yang nawarin lagi. Di momen itu sih sebenarnya asli itu gue dead end. Gue cari nafkah di mana lagi kalau yang gue tahu nih gue cuma syuting gitu kan. Terus dia nanya, ketika habis dia resign di tahun awal 2018 memulai, terus kita ngapain ya? Dia gitu, tenang aja. Allah udah nyiapin yang lebih besar buat kita. Aku lagi ada peluang nih, gitu. Sama temen-temen, aku mau dapat proyek ini gini. Padahal belum ada, bro. Itu cuma bikin dia tenang doang. Makanya ini semua yang punya suami lagi suka merenung, diam, ngerokok atau ngopi, kasih waktu. Itu lagi mikirin keluarga. Gimana? Gue harus buktiin apa nih? Ini masih harus berjalan ini kehidupan nih gitu kan. Iya biasa tiap hari keluar terus syuting pasti. Ada momen-momen yang kayak, jam segini harusnya pergi ini apa segala macam. Tapi memang udah diniatin aja sih, emang mikir kayak yaudah aku ikhlas aja deh gitu. Dia dulu waktu sebelum mau resign, setiap nonton insert, pas sesudahnya juga ya. Iya, kalau setiap nonton insert, dia nonton TV gitu kan. Malu banget. Resign tanggal 30 Desember 2017. Itu kan buat taping ya, buat tahun baru kan. Jadi aku tuh sempat masih ada di itu. Itu pas resignnya tuh, sekaligus resign buat event tahun baru. Udahlah, kita tahun baru sama keluarga aja. Kita nyewa papa mama, bapak ibu semua kita ajak, kita nginep aja di Bandung lah gitu. Yang paling gampang mana untuk dia ngelupain kan gitu kan. Nah oke, kita ke Bandung, nontonnya insert lagi. Sambil nonton lagi, ini kemana nih orang udah bangun lagi nonton insert. Ya elah mas, nonton lagi nih orang. Udah bentar dulu, detox dulu gitu ya. Jangan nonton, masih baper kan. Oke deh, kita makan siang dulu gitu kan. Mi cepetan Mi, Bapak udah ditunggu sama orangnya gitu kan. Kita mau makan siang, ada tempat udah bilang sama temen kan. Lama bang gak keluar, gak turun-turun. Aduh nih gak enak sama orang udah janjian. Pas turun pakai kerudung. Itu pertama kali kata-kata yang pertama kali keluar dari dia apa? Jangan diposting. Karena masih belajar, takut nanti lepas lagi, ya kan? Jadi kemarin gitu. Jadi setahun kita nggak ngobrol, berantem segala macam enggak gitu. Untuk pertama kali dia pakai hijab. Itu udah dan kata-kata pertama dari dia adalah posting. Bukan alhamdulillah ya. Jangan diposting. Padahal itu gua udah
udahlah, yang penting udah pernah ngingetin kalau dia nggak mau pakai pun nggak apa-apa. Berarti berhenti dulu ya lu ya berarti Berhenti ya? dulu. Jadi gue selesaiin dulu dan gue ngerasa bahwa apa ya? Setidaknya gue mulai dicoba untuk yaudah circle-nya diinin dulu gitu ya, dibenerin dulu. Walaupun pasti ujung-ujungnya mau kita dimanapun ya tetap balik ke kita lagi. Cuma aku mikir supaya aku tuh gini, kan semua itu kan harus diikhtiarkan, harus coba gitu. Nggak mungkin hidayah itu akan datang sendiri, tapi kita harus kejar juga gitu. Nah aku ngerasa bahwa ini nih Allah lagi ngasih teguran nih ke aku. Jadi mungkin ini saatnya nih. Kalau aku tetap ngejalanin hal yang biasa lagi, takutnya bias, takutnya ini lagi, terus aku ya udah tetap sama. Nah aku pengen kayak ya udah supaya aku ini, jadi aku kayak di karantina istilahnya tuh. Biar benar-benar bisa mikir, bisa benar-benar menelaah ini aku udah siap belum sih gitu. Karena takut ya itu dia tadi pakai terus lepas lagi, pakai lepas lagi. Justru jadi omongan orang. Aku sih waktu itu bukan cuma omongan orang ya. Aku kayak kalau aku udah komit, aku udah janjian sama yang di atas gitu. Itu Palembang. Jadi bukan cuma dia harus nyari dulu, harus dia yakin dulu, harus nggak bisa cuma disuruh, oke, nggak gitu deh. Kita harus argumentatif dulu, presentasi dulu seperti apa. Nah itu jadi saya juga istriku bukan sembarangan. Wah. Ntar kita Tapi kehidupan setelah hijrah bagaimana pernikahan? Jadi lebih romantis, jadi lebih baik kah? Apa ya? Enaknya adalah kalau dulu tuh kita apa-apa tuh tentang dunia aja. Kayak mikirnya ya senang aja, terus target-target apa, pengen punya ini, pengen punya itu, terus anak-anak pengen gini-gini. Nah tapi ternyata tuh di balik itu semua ada tujuan yang lebih hebat lagi sih gitu ya. Karena kita nggak pengen cuma ketemu di dunia aja, karena kan kalau dunia ini doang semua pasti akan mati kan. Ada urutannya, bahkan nggak ada urutan gitu, kayak nomor cabut siapapun bisa. Mau suami dulu kayak istri dulu, anak dulu, segala macam, siapapun bisa duluan kan. Nah tapi kita pengennya kan abadi, nanti bisa ketemu lagi sama-sama di jananya Allah. Gila. Gitu. Ya. Suster di sekolahan kita gak akan percaya itu keluar dari mulut lu, Fen. Suster BP dia. Oh iya. Kalau masih ada dia gak percaya itu keluar dari mulut lu, Fen. Apa itu wanita Arya sih yang masuk? Coba kamu disafirin pakai hijab. Gak mungkin. Baju dia tuh pendek, pas-pasan, kurang jahitan itu. Makanya. Sama bapaknya cerita juga bapaknya. Roknya itu tuh setengah tiang, bukan cuma setengah tiang. Mungkin di atas lagi setengah tiang. Bapaknya juga pernah bilang begitu, galak waktu itu ya, papa ya katanya. Itu roknya coba tolong itu kan suka galak. Sudah setengah tiang pun ya, itu ketat banget, dikit banget kayak gitu. Jadi jalannya tuh kalau orang kan jalan santai nih, gue kayak jalan kecil-kecil. Ibarat unyil tangannya ya, dia unyil kakinya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya mengalir dengan baik. Iya, Justru pelan-pelan. jadi lebih Dan harmonis ya. alhamdulillah gini, kalau dulu kan yang kita takutin tuh soal rezeki ya, maksudnya uang ya, balik lagi ke dunia. Nah ternyata pas ketika kita udah jalanin dengan ada ilmunya, insya Allah ya Allah jaga terus, itu tuh kayak ya udah gitu, Allah tuh bakal kasih rezeki itu dari pintu-pintu lainnya. Yang mungkin selama ini itu dia tadi kita cuma taunya tuh rezeki itu cuma dari syuting doang. Gue dapat duit cuma kalau nggak gue syuting ya gue nggak dapat duit. Tapi ternyata tuh rezeki itu pintunya tuh banyak banget. Mungkin pintu ini kita tutup. Tapi insya Allah pintu-pintu lainnya tuh Allah buka gitu. Dan bukan cuma sekedar rezeki tentang uang, tapi rezeki itu kan tentang keberkahan, tentang kebahagiaan, terus ketenangan. Nah itu ternyata yang selama ini tuh nggak ngerti kitanya. Dulu kalau syuting apa-apa capek, apa seru nih, misalnya di lokasi seru, terus habis itu jalan lagi segala macam. Terus pas pulang kayak udah gitu aja. Nah kalau ini tuh nggak ngerti ya, nggak tahu ya, itu kan hati kita ya. Kita dilatih new normal lah. Orang-orang new normal pas pandemi, kita udah duluan 2 tahun sebelumnya. Normal gitu kan. Dan kemudian ekonomi diperbaiki, diberikan dari pintu yang kita nggak duga. Macem-macem lah gitu ya, nggak Dulu nyangka. pernah sempet sampai akhirnya belajar bikin kopi gitu, mau usaha kopi, jual baju segala macam. Yang dia mungkin proses itu nggak tahu, tiba-tiba udah ada perusahaan udah punya klien baru. Proses yang pelan-pelan gitu, ibaratnya yang penting segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk dia fasilitasinya nggak kurang gitu aja. Entah caranya bagaimana, dulu kan berat banget gitu ibaratnya. Nah itu jadi memang fase ini dulu di kehidupan gue pribadi belum seperlewat itu. Tiba-tiba lulus radio jadi artis, proses mental kegembleng itu belum seperlewat. Akhirnya Allah kasih fase itu, berarti banyak hal yang belum saya pelajari gitu ya. Jadi ketika saya nanya, Ustaz kenapa saya belajar malah saya rezekinya kurang gitu. Saya kan nggak bisa ada
ngerjain yang lain nih selain syuting. Gitu. Berarti kamu sanksi sama rezeki itu di tangan TV taunya. Padahal di tangan Allah. Di tangan Allah. Kamu pasti buka aja pintu rezeki di tempat yang lain. Makanya mau akhirnya ikutan training usaha ini, belajar ini. Kita sampai pernah loh beneran datang ke daerah Kuningan. Bukan Kuningan Jaksel ya, Kuningan berdua doang naik mobil berdua. Kita belajar lagi. Belajar untuk tahu bisnis tuh kayak apa, kayak gitu-gitu. Iya, tapi kalian luar biasa. Saya tepuk tangan dari Inspiratif Tapi banget. aku punya pertanyaan terakhir dan aku serahkan kepada istriku. Aku yakin dia sudah pengen bertanya pertanyaan terakhir ya. Udah disiapin ya dari tadi. Dan aku yakin karena apalagi di fase seperti ini punya dia pasti malah pengen bertanya. Silakan Bu. Ini apa kalau misalnya hijrah itu kan berarti kan kalau ada kemungkinan poligami itu kan boleh diperbolehkan berarti kan. Gimana ini kalau misalnya Oke. Ibadah loh Bu. Gak apa-apa. Ini banyak kok sering dan bapak-bapak juga sering bercandanya begitu. Tapi ini ya, memang kalau Dan poligami menunggu dengan seksama. Siapa tahu jawabannya berubah. Ya silahkan yang banyak gitu kan. Kalau poligami itu kan memang kita nggak bisa merubah syariat ya, karena Rasulullah juga poligami juga, istrinya juga ada 4. Tapi kan dengan ada waktu-waktu yang menurut saya tuh emang luar biasa. Saat itu kan Rasulullah sama Siti Hadijah gitu ya, sama Bunda Hadijah sampai Bunda Hadijah meninggal, terus akhirnya dia menikah lagi gitu ya. Dan menikah lagi juga kan dengan janda-janda, dengan pokoknya yang memang niatnya untuk membantu. Nah, kalau aku sih serahin aja sama suami aku. Misalnya dia pengen, aduh aku pengen banget segala macam. Ya udah, kamu mau ngelakuin itu atau mau lepasin yang Hadijahnya gitu. Jadi aku sih nggak pernah mau, nggak boleh tuh poligami, enggak, karena tetap ada. Tapi kan kalau Rasulullah tuh dia pun juga bersikap adil sama istri-istrinya, dia juga bisa membahagiakan semuanya gitu kan. Nah kalau zaman sekarang masih ada nggak kayak gitu? Kalau misalnya ada ya silakan, nggak apa-apa. Aku juga misalnya nih kayak ada teman-teman kita gitu ya, ada yang poligami, kita nggak pernah kayak lu dulu gitu, enggak. Kita tetap baik sama istri pertama, istri kedua kita baik, dan kita juga lihat orangnya memang mampu untuk itu, ya nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya aku mau jadi Hadijahnya aja gitu. Jadi karena memang paling lama itu sama Hadijah. Sebenarnya monogaminya itu paling lama kan sebenarnya. Sampai meninggal kan? Sampai meninggal, dan kisah cinta romantis segala macam tuh yang ada di sana. Dan kita juga sebenarnya dapat, jadi para suami gitu kan, tanggung jawab kewajibannya itu menjaga pernikahan kan. Kalau kemudian poligami itu sunnah, masa kita korbanin yang wajib untuk yang sunnah? Luar biasa. Ari untung. Venita Ari. Jadi kalau standarnya sakinah, mawadah, warohmah. Warohmah ini kan bagaimana kita mencintai seseorang itu dengan. Tapi kalau kepikir lu nya pernah nggak? Ya kalau kita nih sebagai umat muslim gitu kadang cuma niat aja itu dapat pahalanya, gitu kan. Tapi kan niat, kalau kita nggak, ilmunya kurang, kita nggak akan mampu ngelakuin itu. Kan di Quran dibilang kita tidak akan mampu berlaku adil kan. Kalau tidak mampu berlaku adil, menikahlah hanya satu. Nah di Quran satu-satunya kita bahkan yang tidak bilang mungkin menikah hanya mampu satu. loh. Di Al-Quran kan ditulis tidak mungkin mampu untuk berlaku adil. Menikahlah hanya satu. Nah, kata menikahlah hanya satu tuh di bold, di satu-satunya kitab yang ada di dunia yang ngomong itu. Menikah aja. Ketika kemudian di stressing di part itu, kita satu aja belum tentu beres. Gitu. Kemudian kita mencoba untuk jadi suami yang lebih sempurna untuk pasangan kita kan. Kalau dari kata-kata warohmah tadi, mungkin dia bukan yang paling cantik, tapi dia selalu membuat saya pulang ke rumah. Udah beruntung dapat dia cewek paling cakep di sekolah gue dulu. Makanya saya bilang nama saya Ari Untung. Sama-sama beruntung. Enggak lah, sama-sama beruntung.